Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Irfan Soleh, Guru SDN Saung 1. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang ANPK. Ya, di tahun 2021 ini pemerintah akan mengadakan ANPK. Apakah ANPK itu? ANPK itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, ini nanti akan diberlakukan pada seluruh siswa, tak terkecuali pada siswa di SD ya, di SD. Lalu apakah asesmen nasional ini? Asesmen itu adalah penilaian. Apa sih penilaian yang akan diberikan atau yang akan diteskan pada siswa? Ya, asesmen ini nanti meliputi asesmen numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi ya. Asesmen ini nanti yaitu berupa asesmen kompetensi minimum. Silakan teman-teman dilihat banyak videonya yang dikeluarkan oleh dari kementerian. Numerasi itu apa? Ya, asesmen numerasi ini adalah berhubungan dengan bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar, data, dan ketidakpastian atau sering kita sebut sebagai matematika ya. Literasi teks fiksi dan teks informasi ini tentang menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Ini berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia atau sering kita sebut sebagai bahasa Indonesia itu ya. Baik, langsung saja seperti biasa untuk mengetahui lebih dalam tentang asesmen kompetensi minimum ini, ANPK ini nanti, silakan teman-teman langsung saja menuju ke website resmi. Setelah itu silakan teman-teman buka browsernya, boleh Chrome, boleh Mozilla, ataupun Internet Explorer ya. Kemudian silakan teman-teman tuliskan saja di pencarian ini tulisan Pusmenjar Kemdikbud ya. Setelah ditulis seperti ini, nanti akan tampil beberapa web yang ada. Websitenya pilih ini aja ya, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini kita klik aja ya. Kita tunggu beberapa saat. Ya, langsung ditampilkan bagian home-nya seperti ini ya. Ada tentang sekilas tentang Pusmenjar ya, ini sudah ada informasinya, yaitu Pusmenjar itu adalah Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau lebih dikenal dengan nama Pusmenjar, adalah salah satu unit kerja di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selengkapnya silakan teman-teman kalau ingin dibaca boleh. Kemudian ini lihat berikutnya apa ini isinya, yaitu tugas dan fungsi Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Silakan dibaca ya. Dan baca di sini nanti Pusmenjar itu ada berhubungan dengan akademik, inovasi, non-akademik, analisis, dan pembelajaran. Baik, karena ini nanti anak-anak mulai tahun ini melakukan ANPK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, terutama siswa kelas 5 ya, kelas 5 SD, ini nanti ujiannya atau ada tes asesmen kompetensi minimum. Lalu seperti apa sebenarnya soal-soal yang ada? Seperti apa soal-soal tadi yang disampaikan tentang numerasi dan literasi itu seperti apa? Nah, kita berlatih ya. Kita berlatih dulu di website dari kementerian ini, Pusmenjar ini, yaitu lewat mana? Silakan teman-teman ke kanan ini. Nah, ini ada tulisan login, ada ayo coba AKM. Karena kita ingin mencoba latihan, maka pilih aja yang ini. Ayo coba AKM, klik aja ini, kita klik ya, langsung tampil seperti ini ya. Ini langsung ya, ada dihadapkan dua materi literasi dan numerasi. Jenjangnya ya seperti saya sampaikan, karena kelas 5 berarti jenjang SD, tetapi ini juga berlaku untuk jenjang SMP juga ada, SMA juga ada, tapi ini saya contohkan untuk yang SD ya, pilih ini SD ya. Iya, setelah selesai seperti ini teman-teman klik aja ini oke lanjutkan ya. Oke lanjutkan ya, langsung ada informasi selamat datang notifikasi ini ya, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Silakan tuliskan di sini, ini itu adalah menggunakan username dan password yang Anda miliki. Boleh mau diganti
sesuai dengan pilihan kita. Misalkan saya inginnya 234 biar bagus angkanya, ya tulis saja 234 ya, E130 100 234, dan passwordnya silahkan diisi sesuai dengan teman-teman ya, tapi nanti jangan lupa passwordnya ini ya. Kemudian setelah itu kita klik login ya, klik login, iya, langsung ada ini informasi apakah kita menyimpan passwordnya. Nah, ingin disimpan apa tidak ya, silakan teman-teman, kalau disimpan boleh tidak boleh. Namun yang perlu Pak Irfan ingatkan, passwordnya ini dulu ya, passwordnya apa. Nah ini kan kalau tidak kelihatan, biar wah saya lupa tadi apa, silakan diklik ini simbol mata ini ya, namanya show password, akan menunjukkan passwordnya. Kita klik aja, klik ya, plusnya ada ini di HND bintang ya. Kemudian setelah ditulis kita klik aja save ya, kita save, disimpan biar nanti bisa otomatis main ya. Kemudian ini ada informasi konfirmasi data peserta ya, kode nicknya ini tadi, misalkan ya, nama pesertanya ini, misalkan ini, jenis kelaminnya misalkan laki-laki, SD, nama pesertanya tulis saja, misalkan namanya adalah Andi gitu ya, Andi ya, tulis saja Andi. Kalau ingin kapital semua tulis saja kapital semua. Kemudian hari lahirnya tanggal berapa, misalkan tanggal 10. Kemudian bulan apa, bulan 10 lagi. Tahun berapa, tahun 2010 ya, misalkan 2010 ya ini. Kemudian ketikkan token di sini. Nah ini harus diketikkan tokennya. Tokennya dari mana? Tokennya dari ini kiri atas ini ya. Ini kiri atas, nanti kita masukkan di sini. Tetapi kalau saya tidak mau token ini, maka teman-teman pilih aja ini refresh, klik refresh. Nah nanti tokennya akan berubah, baru kemudian tulis di sini ya, gitu ya. Jadi tokennya boleh ternyata, kalau ingin ganti lagi boleh refresh lagi ya. Besok ya kita tulis tokennya ya di sini ya, MAXKDR ya, kapital semua, tulis kapital semua. Setelah selesai baru kita klik submit ya. Nah ini langsung ada konfirmasi tes, notifikasi lagi ya, konfirmasi tes, yaitu nama tesnya adalah literasi SD, kemudian status tes baru, waktu tes tanggal 7 sekarang jam sekian, alus waktu tes 60 menit ya. Jadi kita diberi kesempatan mengerjakan soal yang ada nanti, waktunya 60 menit ya, jadi digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sudah siap langsung nanti klik mulai gitu ya. Ya langsung saja kita praktekkan ya, karena saya sudah siap, klik aja mulai. Iya, klik mulai ya, langsung proses nih ya. Iya, ini ada soal nomor 1 ya, perhatikan teman-teman, ini dilihat dulu soal nomor 1, kemudian ada informasi soal, sisa waktunya ini berjalan, tadi waktunya 60 menit ya, ini berjalan, nanti berjalan terus sampai 60 menit. Kalau 60 menit setelah lewat nanti otomatis akan berhenti, tetapi ternyata sisa juga tidak apa-apa, lalu diklik aja selesai gitu ya. Nah ini daftar soalnya di sini. Kemudian kalau ini kan tulisannya seperti ini ya. Kalau dirasa wah tulisannya terlalu kecil, silahkan pilih aja ini, fontnya diganti yang besar ini ya, ini ya. Kalau wah terlalu besar ya disedangkan ini. Oh kalau ingin kecil lagi ya ini, nah gitu ya. Ini seperti ini, jadi tergantung teman-teman. Pilih aja yang besar aja ini gitu ya teman. Kemudian silakan langsung kita cek, langsung kita coba ya. Kita cek dulu ini yang daftar soal, kita klik ya, kita klik lah ini. Soalnya ada berapa nanti? Soalnya ternyata ada 21 ya. Ini ada tanda biru, ini artinya sedang berlangsung ya, yaitu view-nya ini. View yang tampak itu biru. Misalkan nanti kita ganti ini, klik 3, nanti view-nya yang nomor 3. Nah, nomor 3 kan 21. Nah, nanti view-nya 21. Sampai mengerjakan yang nomor 9 dulu. Boleh, tidak apa-apa ya. Boleh. Jadi mengerjakan urut boleh, tidak juga boleh.
Tetapi alangkah baiknya kerjakan secara urut. Kita klik aja nomor 1, saya ulangi ya. Karena nanti soalnya berhubungan, terkait ya. Jadi lebih baik urut saja. Ini saya silang dulu. Ya. Nah, ini informasi soalnya kita klik juga tidak apa-apa. Ya. Ini apa? Nah, informasi soal ini sudah berlangsung ini ya. Baik, langsung saja ya. Kita mulai ya. Siti dan Udin di jalan. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini Siti, ini Udin. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, menghadap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Nah, ini teksnya atau informasinya. Kemudian soalnya di bawah ini, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ya, ini ya, dalam bacaan ini nanti pasti ada jawabnya ya dari soal ini toh. Soal ini nanti jawabnya ada di sini. Apa permintaannya Siti dan Udin dalam doanya? Apakah ingin bersekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, ingin bertamasya? Iya. Silakan. Ya, tadi makanya harus seksama ya. Harus seksama. Makanya dibuat paham ya. Kalau sudah paham nanti bisa menjawab. Ternyata ingin apa? Mereka ternyata ingin sekolah ini ya, bisa sekolah. Berarti cari ingin bersekolah ya. Berarti kalau jawabannya ingin bersekolah, ini di depannya langsung kita checklist. Ya, checklist ya, seperti ini. Kalau ingin berganti, misalkan saya tidak ingin bersekolah, ganti ingin bekerja, ya berarti ini ingin ganti bekerja, ini klik aja ya. Jadi bisa diganti. Kemudian saya ulang lagi ya, karena jawabannya ingin bersekolah, saya pilih ini ya, checklist ini. Kemudian jangan lupa turun ke bawah, scroll lagi. Ya ini ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, ada soal berikutnya. Kalau ini sudah yakin, maka pilih saja soal berikutnya gitu ya, klik soal berikutnya. Nah, otomatis langsung ke soal nomor 2 ini ya, lanjutannya soal nomor 2 ya. Kita perhatikan soal nomor 2 ini kan, ternyata soal nomor 2 ini ya bacanya masih sama dengan nomor 1. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ini ya, maka cara pekerjaannya lebih baik urut episode nomor 1, 2, jangan pindah-pindah, jangan langsung loncat-loncat gitu ya, biar enak karena ternyata soalnya berhubungan ya gitu ya. Langsung kita scroll bawah lagi, kita baca soalnya apa. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar ya. Jadi ini nanti menjawabnya boleh lebih dari satu, tidak harus satu seperti tadi nomor 1, karena ini beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Yang benar kan belum tentu satu. Disesuaikan dengan bacaan ini tadi ya. Ini ya langsung saya coba jawab ya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Sifatnya adalah pekerja keras ya, karena dia menyanyinya itu sampai ini, mereka menyanyi di tengah kebisingan pagi sampai malam ya, itu artinya kerja keras karena pagi sampai malam. Apakah dia malu? Apakah dia pemalu? Nah, tidak, karena dia ini lihat nih ya, dia tetap menyapa om dan tante ya, jadi tidak ada malunya. Yang penting dia bekerja keras, halal itu ya. Kemudian sabar, apakah dia sabar? Ternyata Siti dan Udin termasuk sabar ya, karena kalau tidak sabar ya maka dia akan berhenti menyanyinya ini gitu ya. Nah ini jawabannya, kira-kira seperti itu ya. Setelah itu bagaimana ya? Setelah selesai berarti klik soal berikutnya lagi ini ya, klik nanti akan tembus ke nomor 3 ya, nomor 3 ya. Ya ini soalnya ternyata
sama lagi bacaannya sama lagi. Kemudian kita lihat ini soalnya, coba. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oh ya. Jadi variatif sekali ya soal untuk AKM ini, asesmen kompetensi minimum ya. Tadi pilihan ganda hanya satu, kemudian boleh checklist milihnya lebih dari satu jawabannya. Kemudian ini ternyata ada benar dan salahnya. Ini ya. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Benar apa salah? Dia bahagia menikmati, maka pilih benar. Dan Om dan Tante kesal ketika datang Siti dan Udin. Apakah mereka kesel? Ternyata ya, ternyata enggak. Berarti kita pilih salah ya. Kemudian ini ya, seperti tadi kalau ingin lanjut ke soal nomor 4, soal berikutnya. Tetapi kalau tadi nomor ini kan nomor 2 ya, nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Ternyata setelah sampai di sini, wah nomor 3 tadi saya ragu-ragu. Nah, maka klik ini soal sebelumnya. Nah, ini nomor 2 lagi gitu ya. Ya, caranya seperti itu ya. Kemudian kita kembali lagi berikutnya. Kemudian ini ada tulisan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu apa? Coba klik aja. Ragu-ragu isinya apa? Nah, ragu-ragu itu berarti tidak ada pengaruhnya, masih di tengah ya. Iya. Ya, setelah seperti ini langsung saja kita lanjut lagi next ke soal berikutnya, nomor 4 nih ya. Nah, ternyata soal nomor 4 masih sama lagi ya untuk bacaannya. Kemudian soal Delongo Siti dan Udin di jalan. Nah, ini ternyata soalnya berbentuk isian singkat. Nah, gitu ya. Berarti ditulis ini, tulis dalam bentuk tulisan ya. Apa yang Delongo Siti dan Udin di jalan? Apa? Ya, ini ya, menyanyi, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Berarti menyanyi. Nah, menyanyi apa ini? Ya, menyanyi karena dia mengamen. Ini kan termasuk ngamen ya. Mengamen, maka tulis saja ini. Gabungan apa-apa. Mengamen dan menyanyi. Nah, kalau ingin menyanyi tok juga boleh. Kalau ingin mengamen saja juga boleh. Mengamen dan menyanyi juga boleh. Terserah teman-teman ya. Yang penting sesuai dengan bacaan. Setelah itu klik soal. Ya, soal berapa? Nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, ternyata bacanya sama lagi. Kemudian kita cek soalnya seperti apa. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Ya, ini ternyata memasangkan, menjodohkan gitu ya. Ini peristiwa, ini pelaku. Peristiwa suka memberi uang receh dengan seadanya. Om dan Tante ya. Yang memberi itu adalah ini. Ini kita klik. Nah, ini langsung ternyata terblok warna seperti ini. Warna apa ini? Biru ya, biru. Kemudian biru tua ya. Ya. Atau apa ini namanya? Ya terserah teman-teman lah. Ini biru seperti ini. Kemudian kita jodohkan raja dengan seadanya, yaitu Om dan Tante. Ya, ini nanti otomatis warnanya akan sama. Kemudian yang kedua, nanti kalau kita klik nanti warnanya akan berbeda ya dari yang di atas nih. Coba. Suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Ya, kita pilih dulu. Siapa yang bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak? Ini yang ngamen ini tadi. Siapa namanya? Siti dan Udin. Nah, ini ya kita klik Siti dan Udin ya. Nah, ini kan namanya menjodohkan. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Jadi dalam Om tidak ada pilihannya, berarti kosong tidak apa-apa. Selesai gitu ya. Ternyata misalkan saya tidak mau jawaban ini, ingin ganti jawaban, boleh nih. Nah, ini ada jawaban. Ganti jawaban juga boleh. Ya, misalkan ganti jawaban, boleh. Misalkan jawabnya nih, ini suka memberi uang raja dan adanya, saya pilih ada Siti dan Om, boleh seperti ini. Kemudian ini dengan ini boleh. Ya. Jadi bisa mengganti jawaban. Kalau belum next itu ya, karena tadi saya pilihnya ini itu suka memberi uang Om dan Tante, betul. Kemudian suka bernyanyi dengan suara sak dan pas ini bukan ini tapi ini. Iya.
Berarti suka memberi uang receh dengan seadanya itu om dan tante. Oh, salah ya ini ya. Ini pakai ini. Saya ulangi ya. Kalau ini pasangannya ini om dan tante. Kalau bernyanyi pasangannya ini Siti dan Udin. Nah, saya pilih ini. Nah, itu ya. Kalau sudah yakin seperti tadi, klik soal berikutnya lagi. Ya, ini soal nomor 6. Loh, sampai nomor 6 saja soalnya bacaannya masih sama ya. Kemudian, nah ini jawab panjang ini soalnya. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, ternyata ini puisi ya, bukan bacaan puisi ya. Nah, ternyata ini suruh menjelaskan alasan, berarti panjang. Nah, ini juga panjang tempatnya. Maka diisi yang banyak, gitu ya. Nah, ini sangat beragam sekali ya. Silakan diisi jawabnya apa. Ayo dipikir ya. Ya, ini ya misalkan alasannya saya tulis seperti ini. Siti dan Udin ini ternyata suka menyanyi. Kemudian om dan tante ini ya. Mana tadi om dan tante itu suka memberi uang nih ya. Karena Siti dan Udin menyanyi, maka om dan tantenya memberi uang. Ya, alasannya seperti itu. Boleh ya. Jadi yang penting sesuai dengan isi puisi itu tidak masalah ya. Ini boleh berkreasi sesuai dengan yang ditangkap dalam pikiran kita ya. Setelah seperti ini, klik soal berikutnya lagi. Ya, itu ya. Nah, ternyata baru soal nomor 7 bentuknya berubah. Kalau tadi puisi, sekarang sudah berubah lagi seperti ini. Ya, itu ya. Silakan, ini contohnya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman langsung saja dikerjakan dengan teliti sampai selesai ya, 21 soal. Ini langsung Pak Irfan akan mencoba mengerjakannya dengan cara cepat ya, dengan cara cepat. Ya, nomor 17 bacaannya masih sama ya. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan isi cerita? Nah, yang sesuai yang mana? Ayo. Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk rumah tangga. Ya, ini betul. Petugas harus minta izin dulu ya. Kemudian ya, karena menunjukkan petugas yang sopan ya ini meminta izin terlebih dahulu. Ini kata kuncinya nih ya, petugas yang sopan ya. Kemudian kita klik soal berikutnya. 18 bacaannya masih sama, langsung saja ke bawah kalau begitu. Pasangkan namanya di lajur kiri dan keterangan tokonya ada di lajur kanan. Baik. Nurul itu yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan, betul ya. Kemudian Nuha itu siapa? Nuha itu anak yang rumahnya didatangi petugas kesehatan yang memeriksa apa ini? Oh, Nurul itu petugas ya. Nurul itu adalah petugas kesehatan yang memeriksa rumah-rumah warga ya. Ya, saya ulangi ya.
lepas dulu. Ini jawabnya pakai ini. Oh, salah. Diulangi dulu ganti jawaban ini ya, ganti jawaban. Nurul pasangannya adalah petugas kesehatan yang mengurus rumah warga. Kalau Nuha, anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi soal berikutnya. Ternyata bacaannya masih sama. Berarti langsung ke bawah. Ya. Soalnya nih, manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerbek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai pada kolom, dan pada kolom salah untuk kegiatan yang tidak sesuai, gitu ya. Menanam pohon serai, benar. Membersihkan selokan, benar. Membersihkan taman, benar. Klik soal berikutnya. Soal nomor 20. Ternyata bacanya masih sama, berarti langsung ke bawah aja. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban, ya. Ini di atas itu adalah wacana, ini ya. Ada tulisannya ini, berdasarkan wacana tersebut ya, itu ya. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban, berarti boleh menjawab lebih satu. Apa yang dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Ya, nih betul, membersihkan halaman rumah. Kemudian menanam pohon serai, betul. Menguras bak mandi, betul. Memakai seragam biru, salah. Ini untuk petugasnya tadi ya. Soal berikutnya ya, nomor 21 ya, tadi ya. Soal nomor 1 ini adalah soal terakhir. Terakhir ya. Ini biru ya, terakhir. Iya, kita jawab lagi berdasarkan wacana ini. Soalnya ada di bawah karena wacananya sama. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Nah, ini tadi ya, bacaan tersebut, kemudian ada gambarnya ini. Misalkan ini tadi ada Nurul datang ke rumah-rumah warga. Nah, ini gambarnya seperti ini, apa sesuai? Kemudian ngecek kamar mandi, datang ke kamar mandi, dicek jentik-jentiknya, apakah sudah sesuai? Ya, jadi ini kita diminta untuk menyampaikan alasannya, apakah sudah sesuai atau belum. Jawabnya di sini. Ya, tulis saja ya. Ya, sebenarnya di sini aja. Ya, berarti gambar dan keterangan sudah sesuai. Nah, karena tadi sudah sesuai ya, saya pilih aja tulisan aja ini. Gambar dan keterangan sudah sesuai. Dimulai dari kedatangan petugas, gambar 1 ya, dalam kurung gambar 1, misalkan seperti ini. Kemudian yang gambar 2, apa tuh gambar 2 tadi? Oh ya, itu mengecek kamar mandi. Petugas mengecek kamar mandi. Petugas mengecek kamar mandi. Kemudian ya, gambar 2 terus di sini ya, gambar 2. Kemudian gambar 3, apa gambar 3? Gambar 3 menulis kegiatan bersih halaman, kegiatan membersihkan halaman. Nah, gitu ya. Misalkan jawaban alasan kita seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai seperti saya sampaikan, ini soal terakhir, maka kita klik soal berikutnya. Tapi silakan teman-teman lihat dulu di atas, paling atas tadi waktunya, cek. Ya, ternyata waktunya
masih lama, baru 29 menit. Padahal tadi yang diminta maksimal 60 menit. Jadi misalkan waktunya masih tersisa, sebaiknya teman-teman atau anakku sekalian cek ulang lagi soal dan jawabannya biar betul-betul benar ya, hasilnya maksimal 100 gitu ya. Ya, anggap saja ini kita sudah melakukan pengecekan dari nomor awal sampai akhir nih ya. Anggap saja sudah melakukan pengecekan, diurutkan tadi nomor 1 sampai 21 lagi. Kalau sudah yakin, baru kita klik soal berikutnya lagi. Ya, ini langsung ada notifikasi konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke elemen tes. Nah, ini diberi notifikasi lagi. Kalau kita sudah yakin 21 soal tadi dan jawabannya benar semuanya, baru klik selesai tes. Tapi kalau ternyata tadi ada masih ragu-ragu, ada yang masih ragu-ragu jawabannya, mending kembali lagi saja karena waktunya kan masih ada gitu ya. Ya, anggap saja ini sudah selesai, yakin ya, maka pilih aja ini, klik selesai tes, klik aja. Ya, langsung diberikan hasil review hasil yang kita kerjakan tadi dan kuncinya. Ini adalah kunci jawabannya. Kita cek. Nah, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar. Dicek lagi. Wah, benar juga nomor 4. Seterusnya ya, silakan dicek sampai akhir. Ya, ternyata sampai 21 soal jawaban kita kok sudah bagus, sudah benar. Ya berarti kita tidak perlu mengulang lagi. Tapi kalau masih rendah, masih banyak yang salah, sebaiknya mengulang lagi gitu ya. Kemudian untuk belajar, boleh diklik ini unduh hasil ya. Boleh diklik unduh hasil untuk belajar. Kalau sudah selesai, nah ini ya unduh hasilnya di sini, download ini ya. Nah ini downloadnya, silahkan dilihat, tidak apa-apa hasilnya. Downloadnya seperti apa, kita open aja ya, kita lihat seperti apa unduh hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah seperti ini, berupa file PDF, jawaban kita dan kunci jawaban dari sistem ini ya. Ya, kalau sudah selesai kita kembali lagi ke soalnya lagi. Ini ya, berarti kita logout, nah keluar ini ya, logout keluar karena kita sudah selesai, keluar logout ya. Kemudian kalau sudah, berarti selesai sudah untuk literasi yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, latihan soal numerasi ya. Berarti nanti tadi kan ini literasi. Nah ini ya, ada zoomnya sedikit ini loh. Ini ada batasnya lebih atas. Ini tadi berarti kita mengerjakan literasi. Kalau ingin numerasi ya ini kita klik. Ya ini ada zoom lagi ke atas ini ya. Berarti nanti kita mengerjakan numerasi ya. Silakan teman-teman dilanjutkan numerasinya itu ya. Untuk saat ini Pak Irfan membagikan sampai di literasi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.